Cerita film berjudul Martyrs tahun 2007 yang disutradarai oleh Pascal Laugier. Film ini sangat mengganggu kesantunan mental kalian, jadi saya ingatkan dengan hanya mendengarkan cerita saya tentang film ini saja, kalian pasti akan dibuat mual, geuleuh, jijik, gelo, dan lain-lain. Jadi kalau tidak kuat, mending skip saja. Tapi kalau kaliannya heuras babatok masih tetap ingin menonton, ya gimana lagi? Lumayanlah nambah-nambah AdSense. Tapi santuy saja, di sini juga saya sudah meminimalisir visual kesadisan pada film Martyrs ini, sehingga bagi kalian yang masih dalam tahap puber, bisa dengan santuy menonton video ini. Anjir! Tapi saya ingatkan lagi, saya sudah menaruh link full movie-nya di deskripsi. Jika kalian tidak kuat dengan adegan-adegan kesadisan, lebih baik kalian jangan menontonnya. Sekalipun kalian penasaran, tapi please lah, karena nafsu makan kalian akan dipertaruhkan setelah menonton film ini. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya cuy. Film ini menceritakan sebuah penyiksaan terhadap manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki keyakinan dengan tujuan tertentu. Mereka menganggap tujuan penyiksaan tersebut adalah suatu hal yang benar dan penting untuk dilakukan. Lalu, apakah tujuan dari penyiksaan tersebut? Penasaran dengan alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film ini diawali dengan seorang bocil bernama Lucy yang sedang berlari ketakutan dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Setelah itu Lucy dievakuasi dan dirawat di panti asuhan. Seiring berjalannya waktu, Lucy mendapat seorang teman di panti asuhan tersebut yang bernama Anna. Suatu hari Lucy ditemukan sedang merasa ketakutan dan melukai dirinya sendiri di sebuah bak mandi. Jadi ceritanya si Lucy ini adalah seorang bocil yang berhasil kabur dari peristiwa penyiksaan terhadap dirinya. Namun sayangnya, mentalnya telah terganggu akibat dari peristiwa tersebut. Ketika malam hari tiba, Lucy masih saja merasa ketakutan. Dan tak lama kemudian, muncul sosok makhluk menyeramkan di hadapannya. Dan inilah Martyrs. 15 tahun kemudian, scene berlanjut kepada seorang keluarga yang sedang sarapan dan bercanda seperti seorang manusia pada umumnya. Dan tak lama kemudian, bel pintu rumah berbunyi. Ketika si Babeh membukakan pintu, dirinya langsung ditembak oleh seorang perempuan yang ternyata ia adalah Lucy yang sudah tumbuh dewasa. Setelah membunuh si Babeh, Lucy lanjut menembak si ibu. Dan setelah itu Lucy juga membunuh kedua anaknya, sehingga tidak ada satupun anggota keluarga yang selamat di rumah tersebut. Lalu scene berpindah kepada Anna yang sedang menerima telepon dari Lucy. Ternyata Lucy membunuh keluarga tersebut karena dirinya mengira bahwa mereka adalah orang yang dulu pernah menyiksanya. Dan sekarang Lucy sudah membalaskan dendamnya kepada mereka. Setelah menelpon, Lucy tiba-tiba diserang oleh makhluk aneh yang mengerikan. Namun akhirnya Lucy berhasil selamat dengan kabur dari rumah tersebut dan bertemu dengan Anna. Anna merasa sedih setelah melihat perbuatan Lucy dengan membunuh semua orang yang ada di rumah tersebut, termasuk seorang bocil di bawah umur. Pada malam harinya, Anna pun membereskan mayat keluarga tersebut dengan membuangnya ke sebuah lubang galian. Dan setelah Anna cuci muka, ternyata si ibu masih hidup lalu berteriak kesakitan. Lucy pun terbangun, sementara Anna harus menyelamatkan si ibu yang masih hidup tersebut. Lucy turun menemui Anna untuk melihat apa yang telah terjadi. Namun akhirnya, Anna berhasil menyembunyikan si ibu yang masih hidup dengan membawa mayat si bocil. Di sisi lain, Lucy kembali diserang oleh makhluk mengerikan. Untungnya Anna datang untuk menenangkan Lucy. Lucy pun teringat peristiwa penyiksaan terhadap dirinya 15 tahun yang lalu, di mana dirinya berhasil melarikan diri setelah disiksa oleh seseorang. Namun ketika Lucy melihat orang lain yang disiksa di tempat tersebut, Lucy merasa bingung antara harus kabur atau menyelamatkannya. Karena tidak ada waktu lagi, akhirnya Lucy pun kabur dan meninggalkan orang tersebut. Maka dari itulah Lucy sekarang selalu dihantui oleh sosok tersebut. Ketika Anna sedang menyelamatkan si ibu, Lucy tiba-tiba datang dan memukul si ibu dengan palu Zeus hingga tewas. Lucy pun merasa sangat marah kepada Anna karena hampir menyelamatkannya. Dan tak lama kemudian, sosok makhluk mengerikan yang selalu mengincar Lucy pun datang. Namun makhluk tersebut kini tidak menyerang Lucy, melainkan hanya mengusap wajah Lucy karena telah membunuh semua anggota keluarga tersebut. Tapi dikarenakan makhluk mengerikan tersebut memiliki sifat labil, beberapa saat kemudian si makhluk itu pun kembali menyerang Lucy. Ia menyayat lengan Lucy dan membantingkan kepalanya ke sebuah tembok.
Dan di sini kita akan tahu bahwa sebenarnya makhluk tersebut tidak nyata, melainkan hanya imajinasi Lucy saja yang terus dihantui oleh orang yang tidak ia selamatkan sebelumnya. Lalu tiba-tiba Lucy keluar dari rumah tersebut dan langsung melakukan bunuh diri. Pada keesokan harinya, Anna masih berada di rumah tersebut. Ternyata Anna tidak membuang mayat Lucy, melainkan membersihkan dan membungkusnya dengan sebuah kain. Setelah itu Anna mendengar sesuatu di balik sebuah lemari. Ia pun merasa penasaran lalu membukanya. Ternyata lemari tersebut adalah pintu menuju ruang rahasia. Lalu Anna pun pergi ke sana untuk menelusuri tempat tersebut. Di sana Anna melihat berbagai macam foto hasil penyiksaan yang sangat mengerikan. Dan di ujung ruangan, Anna menemukan sebuah pintu untuk menuju ruang bawah tanah. Ia pun masuk ke dalam ruang tersebut. Setelah ditelusuri, Anna menemukan seorang manusia korban penyiksaan yang dirantai di sana. Tubuhnya begitu kurus dan dipenuhi oleh luka. Karena tidak ada namanya, jadi saya memanggil manusia ini sebagai Peksana. Lalu Anna pun pergi membersihkan Peksana dengan air. Setelah itu Anna kembali menemui mayat Lucy dan ia pun ketiduran. Beberapa saat kemudian, Anna terbangun karena mendengar suara kegabutan dari Peksana. Setelah ditemui, dirinya mencoba untuk bunuh diri dengan menggoreskan golok kepada lengannya. Ketika Anna menghentikannya, si Peksana malah menggesek-gesekkan kepalanya ke sebuah tembok. Sungguh pergabutan yang sangat membuat saya ngilu, anjing. Lalu beberapa saat kemudian datang sekelompok orang menggunakan baju seragam hitam dan menembak kepala Peksana hingga tewas. Setelah itu Anna dibawa ke ruang bawah tanah dan diborgol di sana. Sekelompok orang tersebut adalah pelaku yang menyiksa Peksana atau manusia yang Anna temukan di ruang bawah tanah sebelumnya. Entah apa tujuannya, tapi di akhir film ini kita akan mendapat sebuah kejutan yang sangat epik dan mantap jiwa sekali. Setelah itu Anna pun dipertemukan dengan seorang ibu-ibu bernama Made Moisele. Susah banget sih namanya, anjir. Saya panggil saja Made lah biar gampang. Made mengetahui peristiwa Lucy yang berhasil kabur 15 tahun yang lalu. Dan ternyata Lucy benar bahwa yang menyiksanya adalah si ibu yang hampir diselamatkan oleh Anna di scene sebelumnya. Made juga menjelaskan bahwa penyiksaan tersebut bertujuan untuk membukakan penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal. Mereka percaya bahwa seseorang yang disiksa dalam tahapan-tahapan tertentu akan menjadi trauma dan bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seperti halnya Lucy, yang sering melihat sosok makhluk mengerikan sebelumnya. Dan Made juga menganggap penyiksaan tersebut adalah suatu hal yang luar biasa. Psikoplok bener nih ibu-ibu, anjir. Lalu setelah itu Anna dibawa dan diborgol di salah satu ruangan untuk menjalani penyiksaan secara bertahap, yang bertujuan untuk membuat dirinya menjadi trauma, mengalami perubahan, dan selanjutnya melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Sekitar 20 menitan film ini memperlihatkan penyiksaan kepada Anna. Sampai akhirnya Anna menjalani tahap terakhir dari penyiksaannya, yaitu pengupasan kulit tubuhnya untuk mencapai rasa sakit yang sangat luar biasa. Setelah selesai, Anna ternyata masih hidup dan siap untuk menjadi saksi atas apa yang ia lihat oleh matanya. Di sini saya menyensor beberapa bagian dan hanya memperlihatkan sebagiannya saja, karena ini sangat mengganggu psikologis penonton dan tentunya dolar kuning menanti gue, cuy. Setelah selesai, Made menanyakan apa yang Anna lihat di dunia lain. Lalu Anna pun membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah itu, datang segerombol orang mengenakan pakaian serba hitam ke rumah tersebut. Mereka datang untuk mendengarkan kesaksian dari apa yang telah Anna lihat. Seorang pria bernama Etienne mengatakan bahwa Anna telah menjadi martir. Bagi kalian yang belum mengetahui, martir adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah saksi. Saksi di sini maksudnya bukan seorang saksi yang melihat maling sedang madog sapi, bukan itu ya. Saksi di sini adalah mereka yang rela berkorban untuk mempertahankan sebuah keyakinan. Saya tidak ingin membahasnya terlalu dalam, takutnya ada yang salah karena ini berhubungan dengan suatu keyakinan. Oke, lanjut. Etienne mengatakan bahwa Anna telah melihat apa yang terjadi setelah kematian. Etienne juga mengatakan bahwa ini bukan apa yang dilihat ketika menjelang kematian, melainkan adalah sebuah kejadian yang akan dialami setelah kematian. Tapi di sini kita tidak akan diberitahukan apa isi dari kesaksian tersebut, melainkan hanya diberi sebuah clue. Yang dimana ketika Etienne menemui Made untuk mempersilahkannya berbicara mengenai kesaksian Anna di hadapan orang banyak, di balik sebuah pintu Made sedang membersihkan make up cantiknya. Dan setelah itu Made bertanya kepada Etienne dengan mimik muka yang sangat menyedihkan. Lalu tak lama kemudian, Made bunuh diri dan film selesai, cuy. Anjir. Menurut kalian, apa isi kesaksian dari yang Anda lihat? Silahkan keluarkan argumen kalian di kolom komentar.
karena di film ini tidak disebutkan sama sekali. Tapi kita diberi sebuah clue dari kejadian bundirnya si Made, bahwa kejadian yang akan dialami setelah kematian tersebut sangatlah penting bagi Made, yang membuatnya untuk segera mengakhiri hidupnya. Oke, saya tidak merekomendasikan film ini ditonton oleh kalian yang masih dalam tahap puber, karena film ini terlalu epik untuk seorang bocil di bawah umur.